Tapi di Bandung lagi ada banjir Pak, gede banget Pak Eko. Oh ya, tadi katanya hujan besar dari siang. Iya, hari ini banjir lagi 40 cm Pak di Gede Bagi Pak Eko. Iya. Iya, nanti kalau butuh update-nya telepon El Sinta nanti ya Pak Eko ya. Siap mas. Terima kasih Pak Eko, selamat malam ya Pak Eko ya. Mau ke arah Peak Avenue atau ke arah Pantai Pasir Putih kalau malam ini gimana Pak Asbiala? Kalau dari arah gerbang tol Kamal yang P menuju ke Pasir Putih itu cukup kami lancar. Kami lancar yang mau ke arah Peak. Iya. Kalau yang dari arah Peak yang pintu tol Kamal, nah itu yang mau menuju ke Pantai Pasir Putih, lalu lintasnya cukup kami lancar. Namun arah sebaliknya dari Pasir Putih yang mau menuju ke Peak Avenue itu cukup padat. Jadi mau ke arah tol semua tuh Pak Asbiala ya? Iya. Kecepatannya berapa Pak kalau dari Pasir Putih Pak? Nah itu kayaknya yang saya lihat antara 10 hingga 20 km per jam. Yang paling padat di dekat Pancoran Peak Pak ya, yang ada pagodanya itu ya? Macetnya setelah jembatan. Setelah jembatan yang pertama atau kedua? Yang kedua. Yang kedua mau menuju ke jembatan yang mau ke Peak Yang ke Peak 1 itu ya, ke Peak Avenue. Iya, betul. Jadi penghubung dari jembatan Peak 2 ke Peak 1 gitu ya Pak Asbiala ya? Iya, betul. Lepas Peak 1 lancar berarti? Lancar. Yang mau ke arah Bunda Suci atau ke arah Kamalnya lancar ya? Betul, lancar. Iya. Hujan atau enggak Pak di sana Pak? Kebetulan cuaca di sini dalam keadaan baik dan cerah. Tidak adil ini Pak. Jakarta Selatan, Jakarta Barat hujan semua, masa sana nggak hujan loh Pak? Di sini cerah. Enak ya Pak ya? Kalau gitu kantor Asina pindah dan ke Peak ya Pak Asbiala ya, bukan nggak hujan terus Pak Asbiala. Selamat liburan Pak Asbiala ya. Sama-sama Mas Asofi. Iya, mudah-mudahan bahagia liburannya Pak Asbiala. Terima kasih. Selamat sore. Selamat malam Pak Asbiala. Selamat malam. Ya akan menuju ke arah Peak 1 dari Peak 2 bersiap-siap ya. Kecepatannya 5 hingga 20 km per jam. Masih padat ya malam hari ini. Imbas peningkatan volume, terutama arus kembali ke arah pintu tol Kamal. Alshindra on the road. Selamat merayakan hari Alshindra News and Talk. Kita Indonesia U23 akan jalani laga di Piala Asia U23 2024 sebagai peserta debutan untuk kali pertama. Sementara itu sejumlah isu juga masih mengemuka di tengah persiapan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia zona Asia, termasuk pro kontra maksud kami adalah naturalisasi pemain-pemain Indonesia yang ada di luar negeri. Namun apa yang seharusnya dipersiapkan dan bagaimana kemudian langkah Sinteyong, tapi ada beberapa pemain yang tidak hadir di sini, ya kan? Justin Hubner misalnya, walaupun dia masih dalam squad 23 pemain, tapi kan belum nampak ya. Iya, karena Rossi juga belum Nathan juga tidak bisa turun ya. Nathan tidak diizinkan. Nah, tapi pemain-pemain naturalisasi yang ada ya, Pak Sprite, Pak Jenner, ya kan? Ini yang diharapkan akan bisa membantu menambah kekuatan dari sama Ramadan Sananta kalau kata orang Vietnam ya, karena dikira orang Belanda. Iya. Kami sudah mau terjun ke arah sana nih. Ini bukan kemudian mau memperuncing ya, bukan memperuncing, tapi kita justru mau mencari jalan tengah. Kira-kira tuh seharusnya bagaimana ya respon pertama komunikasi publik terkait dengan bagaimana adanya penolakan dari sebagian pemain-pemain lokal. Kita tidak mengatakan semua ya, kalau ada yang menolak misalnya M. Tahir gitu ya, mantan pemain PSBS itu. Apakah betul itu menggambarkan keseluruhan pemain lokal kita yang notabene besar kecil dibesarkan di iklim dalam negeri?
Menurut saya sih tidak ya. Kalau kita kemudian menjadikan apa yang disampaikan, pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Tahir, misalnya pemain PSIS ya, yang baru saja sukses membawa timnya lolos ke promosi Liga 1. Saya kira itu bukan tidak mewakili seluruh pemain-pemain Indonesia ya. Sebagai pribadi saya pikir wajar-wajar aja kalau kemudian ada pemain yang tidak setuju dengan program atau ini kan betul-betul profesional. Ini kan juga harus dilengkapi. Kita kan belum bicara Bandung, belum bicara akademi di klub ya kan. Jadi saya pikir ini harus sejalan. Kemudian bisa kinerjanya terlihat, baru kita atau menuju kepada kompetisi yang betul-betul. Dan klub itu jadi bibit ya untuk mendapatkan pemain muda gitu ya. Betul. Tapi kalau berkaca dari omongannya Coach Nova terakhir ya, ketika ada training untuk U16, pemain U16 itu masih suka dribbling ya gitu ya, ala nonton kita zaman dulu gitu. Lah yang kayak gitu masih kita temukan. Ya kan berarti ada yang salah di pembinaan kita gitu loh. Kenapa ya? Berarti pelatih usia muda ya yang ada di Indonesia berarti standarnya masih perlu diperbaiki. Kalau kita ingin mendapatkan bibit-bibit muda yang bagus, kan pelatihnya harus bagus juga. Jangan pelatih yang baru kemarin sore dapat license, kemudian langsung dipercaya menangani pemain-pemain muda yang sebenarnya itu merupakan cikal bakal dari pemain nasional kita ke depan. Dan juga wisata yang masih beristirahat. Sekali lagi kami sampaikan, bila Anda malam hari ini melintas di wilayah Pasuruan secara umum untuk berhati-hati dan waspada dengan kondisi jalan yang bergelombang, dengan minimnya penerangan atau video, serta waspada pula dengan tindak kriminalitas. Di mana memang untuk wilayah Pasuruan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir untuk aktivitas berkendara sepeda motor meningkat, sehingga perlu waspada bila Anda parkir maupun melakukan perjalanan memasuki wilayah hukum Polres Pasuruan. Cuaca saat ini terpantau cerah meskipun sore tadi sempat turun hujan di beberapa titik. Tentu waspada, hati-hati, jaga keraman apabila berlintas, dan jangan lupa karena tempat-tempat yang strategis aman untuk beristirahat demi kelancaran keselamatan perjalanan balik Anda maupun perjalanan wisata Anda bersama keluarga. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Musafirin melaporkan. Jalur penghubung dari Surabaya ke arah Malang ataupun juga sebaliknya di lintas Pasuruan malam ini terpantau dalam situasi ramai dan lancar. Halo pendengar Radio LC UKL, saya akan mengajak Anda berwisata di Wira Garden, salah satu tempat wisata di Provinsi Lampung yang menawarkan suasana alam yang indah serta tempat nyaman untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Wira Garden merupakan wisata alam dengan aliran sungai yang segar. Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas wisata bersama teman maupun keluarga seperti bermain di sungai, piknik, hingga glamping. Wira Garden mempunyai luas sekitar 15 hektar serta area glamping seluas 1 hektar, sehingga pengunjung cukup leluasa berwisata di tempat ini. Jika biasanya wisatawan menikmati pemandangan air laut di pantai, Wira Garden menawarkan pemandangan air sungai yang jernih serta memiliki udara yang sejuk dengan pemandangan alam yang ada di sekitarnya. Pengunjung dapat memanfaatkan tempat wisata ini juga melepas penat setelah sepekan. Terus kalau untuk dewasa kita tawarkan adalah paket pre-wedding, wedding, terus untuk menginap keluarga ya kita punya hotel dan camping. Fasilitas apa saja sih Pak yang ditawarkan ke pengunjung Wira Garden? Kita ada berbagai fasilitas. Yang pertama kita punya cottage di atas, terus ada aula pertemuan, aula meeting, terus kita menuju ke area bawah kita ada camping ground, terus glamping, glamour camping, dan area camping umum. Kalau fasilitas umum ya kita punya MCK, parkir, terus area bermain anak. Sementara itu sih Mbak kalau untuk fasilitas umum. Tiket masuk pada hari biasa maupun akhir pekan berkisar antara berapa? Kalau tiket masuk untuk umum kita per orang kita kenakan 15.000. Dan untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu kita free-kan, gratis. Tapi untuk anak-anak yang di bawah 10 tahun, di atas 5 tahun dan di bawah 10 tahun kita diskon dari 15.000 menjadi 7.500. Ada tidak
penginapan di area Wira Garden? Kalau penginapan kita ada 3 macam ya. Yang pertama kita keluarga kita ke cottage ya, cottage pilihannya. Terus yang kedua adalah glamping, tenda camping di pinggir sungai. Terus yang ketiga ada pengunjung juga boleh membawa tenda camping sendiri dari luar. Bagaimana keamanan di Wira Garden? Untuk keamanan Wira Garden itu kita jaga 24 jam dibagi 3 shift. Shift 1 dari mulai pagi sampai sore, shift 2 dari sore sampai jam 11 malam, dan shift 3 dari jam 12 sampai pagi. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar Radio El Sinta dari Pak Dedi? Iya, untuk liburan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada pendengar El Sinta supaya bisa ke Wira Garden nantinya sebagai pilihan untuk berkunjung di Hari Raya Idul Fitri nanti. Pendengar Wira Garden. Tidak kali kita katakan Sumatera untuk kita istirahat jelas ataupun memanfaatkan waktu jelas sebelum melakukan perjalanan balik ke Jakarta maupun Sumatera. Untuk konten puasa saat singkatnya malam ini cuaca cukup cerah, sehingga demikian untuk melakukan arus balik yang bersatu lebaran di Simpang 3 Terminal di Salatiga Jawa Tengah dan kembali ke Asrowi. H+1 Lebaran, Polres Salatiga Jawa Tengah mulai melakukan peraturan khusus jalur masuk ke tol Tingkir di Salatiga, mengatakan peningkatan volume kendaraan pemudik yang akan melaksanakan arus balik baik menuju ke arah Kota Semarang maupun juga ke arah Jakarta. Elshita News and Talks. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pendengar Radio El Sinta di seluruh tanah air, saya Yasif Hasani, penjabat Wali Kota Salatiga, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Salatiga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pendengar El Sinta, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Idul Fitri datang, biasanya ya kemarin kita sudah bahas beberapa minggu lalu ada tradisi Lebaran di Indonesia itu ada perantauan yang ada di kota pulang kampung ke kampung halaman, begitu ya, bertemu dengan keluarga, sanak saudara. Tapi ada juga yang tradisi menarik ketika harus pulang kampung, mesti harus nanti di kampung tuh mau ngapain, karena kita orang kota dianggapnya punya duit, bekerja di kota, pulang kampung bawa uang gitu kan, mesti harus bagi-bagi angpau, sama seperti di Tiongkok mungkin kalau Imlek gitu ya, ini mesti harus tukar uang ke beberapa tempat. Biasanya ada tuh menjual penukaran uang di pinggir-pinggir jalan tol, mau masuk tol, keluar tol, atau di lampu merah, di jalan-jalan strategis. Di Indonesia ada peluang-peluang itu dimanfaatkan orang yang kreatif. Ya, ada juga sih. Kalau di Tiongkok tidak ada fenomena serupa, karena di Tiongkok sekarang jarang pakai uang tunai ya, tinggal scan kode saja, dan tentu saja untuk angpau tetap perlu uangnya ya, karena uang realnya biasanya pergi ke bank, tapi sampai sekarang saya masih belum temu kan ada orang menukar uang di jalan atau di tol. Saya tidak pernah lihat ya. Kalau di Tiongkok biasanya seperti saya pergi ke bank sebelum mau balik ke kampung. Jadi saya kira berapa saya butuhkan nanti isikan angpau. Jadi saya tukar uang tunai di bank. Dan juga bisa sebelumnya juga bisa pesan melalui telepon, yaitu mau nilainya berapa ya, mungkin 10 yuan, 100 yuan atau 50 yuan terserah ya, tapi perlu pesan dulu. Nah, kadang-kadang langsung pergi ke bank juga ada, kalau bank memang punya ya, kadang-kadang tak punya. Dan biasanya sebelum tahun baru Imlek, bank terkait mereka juga menyediakan uang tunai yang baru untuk
untuk pelanggan mereka ya. Mereka sudah tahu ya sebelum Imlek memang banyak orang butuhkan uang tunai untuk angpau. Iya betul. Baik, sobat dan pendengar, kita akan jeda dulu. Setelah jeda, kita akan lanjutkan kembali di Orbit Obrolan Santai Serba Serbi Tiongkok. 中国国际广播电台。 Anda mendengarkan China Radio International CRI Bahasa Indonesia. CRI selalu ada untuk Anda. Baik, pendengar dan Sofang, kita kembali lagi di Orbit Obrolan Santai Serba Serbi Tiongkok. Masih dengan saya, Bagas Sumarlan di Jakarta, Indonesia. Dan saya Gaufang di Beijing, Tiongkok. Ya, pernak-pernik lebaran yang kita sudah sampaikan diantaranya tadi, bahwa ada juga kemarin di Indonesia atau tradisi setiap lebaran, Sofang. Itu takbiran yang menjadi identitas malam takbiran keliling di Indonesia juga banyak terjadi di mana-mana gitu ya. Dan setelah itu tradisinya adalah ziarah kubur setelah sholat Idul Fitri, mengunjungi makam ya, makam keluarga dan orang tua yang sudah tiada, seperti yang beberapa lalu kita sampaikan di sini tentang Tiongkok di hari Sengbeng gitu ya. Ini juga di Indonesia ada momen-momen ziarah kubur, membersihkan makam, itu berdoa bersama. Jadi biasanya pas hari raya Idul Fitri selesai sholat Id lalu ke makam. Ada makan makanan khas Idul Fitri, itu ketupat. Jadi ketupat itu kita bagi-bagikan kepada saudara, kepada teman yang mampir, yang bersilaturahim, begitu bertamu. Ya ini suruh mencicipi waktu yang tetap menjalankan ini. Yang menarik kalau kita berkunjung ke saudara, punya ponakan, punya anak-anak kecil, ini juga bagi-bagi ampau yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita harus menukarkan uang karena kita punya ponakan banyak, misalnya kita kasih berapa ribu di amplopin dengan amplop yang berwarna-warni. Anak-anak juga udah senang sekali gitu ya. Udah jadi ciri khasnya kalau di Indonesia. Kita merasa sudah bekerja di kota, begitu pulang kampung, kita punya ponakan, punya saudara yang masih kecil-kecil, masih sekolah-sekolah, ini tentu ya mesti harus memberikan begitu, Sofang. Ini di Indonesia tradisinya seperti itu. Kalau di sini amplopnya perlu adalah warna merah ya. Iya. Kalau di Indonesia perlu warna-warni. Warna-warni betul. Iya. Sedikit berbeda. Kalau di sini memang waktu Imlek amplop berwarna merah, jadi kita bisa warna yang lain. Dan tentang THR, kalau di Tiongkok sebelum Imlek selalu juga ada gimana survei ya, survei offline, yaitu berapa THR kamu. Jadi kadang-kadang juga diumumkan berapa THR rata-rata di Tiongkok. Jadi sering ada orang bertanya, ya saya tidak dapat ya, saya lebih banyak itu selalu di jejaring sosial. Jadi ini tentu saja di Tiongkok sangat besarnya THR yang masing-masing juga. Kalau perusahaan kasih banyak mungkin bisa sampai 10 atau 100.000 US dollar. Cukup banyak ya. Lebih banyak daripada gaji 1 tahun karyawan yang biasa. Tapi juga juga ada yang sangat sedikit ya. Jadi memang tergantung keuntungan perusahaan yang terkait. Betul. Iya betul. Kalau THR itu tergantung kemampuan daripada perusahaan yang kita bekerja di tempat situ gitu ya. Jadi ini tidak sama dengan perusahaan yang lain. Namun aturannya memang 1 bulan gaji, lebih daripada itu ya lebih bagus ya. Kalau sudah 1 tahun ya memang harus 1 bulan gaji. Kalau ternyata lebih dari itu ya lebih bagus ya kita dapatkan begitu. Ya, kembali lagi kalau tradisi setelah Idul Fitri ini biasanya setelah sudah ke makam untuk ziarah berdoa, biasanya hari keduanya sudah
mulai berpikir untuk jalan-jalan nih, tradisi orang Indonesia nih Sopang, udah pengen piknik kemana gitu, refreshing, cari tempat yang beda gitu daripada biasanya, karena menganggapnya bahwa ada yang merasa dapat THR nih, uangnya juga masih ada nih, kita harus keluar kota gitu, cari tempat yang berbeda, membawa keluarga besarnya gitu. Ini ada yang kayak gitu ke pantai kayak atau ke kota lain kayak gitu, Sopang. Ada juga di situ ya, di Tiongkok ya? Ya, di Tiongkok juga sama, tapi menurut saya orang Indonesia lebih suka piknik ya. Karena waktu saya di sana sering juga diajak piknik bersama-sama. Jadi sebelumnya mereka belanja dan bikin masakan tiap esok harinya ya, dan saya selalu diajak untuk ikut dan dikasih tahu nggak usah siap apa-apa bersama. Waktu Imlek agak jarang, biasanya saling bertamu karena sebagian orang mungkin biasanya tidak tinggal di sana ya. Sebagian orang kan bekerja di kota, jadi waktu Imlek lebih mementingkan reuni, jadi lebih banyak makan bersama atau berkumpul bersama. Tapi kalau piknik agak jarang. Tapi kalau akhir pekan selalu juga ada orang bersama-sama ini ke pinggir kota atau ke taman. Tapi menurut saya memang orang Indonesia lebih suka ya dibandingkan orang Tiongkok. Betul. Ya, selain itu juga ada pagelaran musik-musik di beberapa kota, kita melihat penonton ya rame-rame. Selain ke pantai, biasanya juga ada kegiatan kesenian di masing-masing daerah sih ya, seperti Sopang di kampungnya kemarin tuh kan 1 bulan nggak selesai gitu, karena memang bergiliran tuh gantian dengan desa lain. Nah sama di Indonesia juga ada seperti itu, jadi ada kesenian apa, budaya apa, adat apa yang harus dilalui ya, masing-masing daerah juga harus menjalankan itu. Nah di daerah tertentu di Indonesia masih juga ada yang seperti itu. Dan sebenarnya tidak peduli apa nggak mampu ya, orang di Indonesia selalu sangat senang berkumpul bersama ya. Dulu saya juga pernah ke Hong Kong, di sana kan banyak yaitu warga negeri Indonesia bekerja sebagai asisten rumah di Hong Kong ya. Tapi tiap hari Minggu mereka pasti berkumpul di Taman Victoria dan makan bersama, menyanyi. Jadi sudah sampai pemandangan yang selalu dikunjungi oleh orang yang lain yang kadang-kadang walaupun kalau dibandingkan dengan orang lokal, gaji mereka tentu saja tidak begitu besar, tapi mereka tetap senang berkumpul bersama ya. Jadi kalau di Indonesia juga sama. Dulu saya pernah diajak juga seseorang penjaga wisma di kampus. Gajinya tentu saja tidak begitu besar ya, tapi mereka juga memberi persiapan yang sangat bagus menurut saya. Mereka belanja ke pasar, beli ikan untuk dibakar ya. Jadi esok harinya tentu kami punya begitu banyak masakan yang lezat. Mereka juga mencari ikan sendiri waktu itu air sungai masih bersih ya, bisa dapat ikan ya. Jadi mereka juga masih bisa banyak masakan-masakan yang dari nemu kayu suket gawe cekelan, kebiasaane wong liya wayah kepepet gak nembusin api gawe landasan sing gak apik iso gawe cekelan. Itu sama dengan tidak ada harapan akar pun jadi tidak ada yang baik, maka yang kurang baik pun dapat dipakai juga. Seperti orang yang mau tenggelam, jadi tidak ada pelampung, terpaksa akar atau rumput yang dibuat pegangan.
Simak terus peribahasa dalam aneka bahasa daerah sebagai bentuk kearifan lokal di Indonesia, hanya di jaringan Radio El Sinta. Wartawan El Sinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. Aplikasi Lebaran, Polres Salatiga Jawa Tengah mulai melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan yang menuju Tol Tingkir Salatiga Jawa Tengah karena sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan menuju Semarang dan Jakarta. Kami akan terus menyampaikan informasi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan pada H+1 Lebaran malam ini. Selamat malam pendengar, Anda bersama saya Anton Riandra dalam El Sinta News and Talk edisi malam. El Sinta News and Talk. Arus lalu lintas jelang gerbang tol Pejagan macet total. Info selengkapnya kami telah terhubung dengan Pak Teguh. El Sinta on the road. Selamat malam Pak Teguh, masih macet sampai sekarang Pak Teguh? Ini jalannya terhambat karena di daerah Brebes ini mau masuk tol Pejagan. Iya. Ini dibuang ke kiri kita, dari jalan kecil sempit, sedangkan kendaraan sudah numpuk Pak. Dibuang ke kiri itu maksudnya ke arteri gitu Pak? Ya ke jalan yang kecil itu, Oh, ke kiri. yang mungkin di pinggir tol gitu ya? Yang lurus aja ini dibuang ke kiri, jadi macet semua. Iya, iya. Jadi Pak Teguh sampai sekarang ini nantinya juga akan masuk ke gerbang tolnya ya Pak? Ini baru mau agak lancar sekarang nih udah mulai jalan lah gitu. Tapi ya tersendat lah. Iya. Masih berapa meter lagi Pak sampai gerbang tolnya Pak? Sekitar 300 meter lagi Pak. 300 meter. Kalau dari pantauan Pak Teguh setelah masuk gerbang tol juga apakah masih macet di sana? Iya ya. Karena gerbang tol Pak ada lancar udah. Ada lancar. Sepertinya ini sudah one way arah Jakarta ya Pak atau masih belum? Belum ya Pak. Baik, ini sepertinya sih karena ini ya Pak ya, volume arus balik ya, kepadatan volume arus balik ya. Harus balik. Dibuangnya ke ini, buangnya ke kiri, harusnya lurus saja gitu loh. Oh. Padahal ya ada apa? Polisi juga nggak ada di tugasnya. Diatur sama apa gitu Pak. Jadi dibuang ke kiri itu mungkin supaya gabungannya dengan Jepang dan Korea Selatan di Laut Cina Timur. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan bela diri SDF Maritim Jepang, dan Angkatan Laut Korea Selatan mengadakan latihan di perairan sebelah utara Pulau Utama Prefektur Okinawa, Jepang pada hari Kamis dan Jumat. Sebanyak 6 kapal dari 3 negara ini ambil bagian, termasuk kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Pada hari Kamis, militer Amerika Serikat memperlihatkan jet-jet lepas landas dari dek penerbangan kapal induk tersebut kepada media Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Latihan gabungan itu mencakup konfirmasi prosedur untuk berbagi data, guna mendeteksi kapal selam serta menggunakannya dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Laksamana Muda Christopher Alexander, Komandan Kelompok Kapal Induk Penyerang 9, mengatakan kepada wartawan bahwa pentingnya latihan ini adalah agar 3 negara yang berpikiran sama, yang percaya pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Pasifik Barat lebih siap dalam menanggapi krisis atau kontingensi apapun di wilayah tersebut. Rata-rata rumah tangga di Jepang diperkirakan beranggotakan kurang dari 2 orang pada tahun 2033. Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial pada hari Jumat merilis perkiraan yang menunjukkan rata-rata rumah tangga akan memiliki 1,99 anggota pada tahun 2033 dan 1,92 pada tahun 2050 dibandingkan dengan 2,21 pada tahun 2020. Rasio rumah tangga dengan 1 orang anggota akan meningkat menjadi 44,3% pada tahun 2050 dari 38% pada tahun 2020. Rasio rumah tangga dengan 1 anggota di antara orang berusia 65 tahun ke atas
diproyeksikan meningkat menjadi 26,1% untuk laki-laki dan 29,3% untuk perempuan pada tahun 2050. Lembaga ini mengaitkan tren tersebut dengan meningkatnya jumlah orang yang belum menikah. Lembaga ini memperkirakan bahwa di antara laki-laki lanjut usia yang tinggal sendiri, hampir 60%-nya akan masih lajang pada tahun 2050. Persentase perempuan akan mencapai 30%. Fuji Takiko yang membuat proyeksi tersebut mengatakan persentase orang yang melajang cukup tinggi di antara mereka yang berusia sekitar 50 tahun. Pada hari Kamis, Chow bertemu dengan mitranya dari Korea Utara, Che Ryong-hee. Kedua pejabat tersebut menghadiri upacara penandatanganan dokumen prosedur bea cukai dan pembebasan visa diplomatik. Chow adalah pemimpin tertinggi Cina pertama yang mengunjungi Korea Utara sejak Presiden Xi Jinping pada Juni 2019. Terdapat spekulasi bahwa Chow mungkin akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk membahas kemungkinan kunjungannya ke Cina. Kementerian Lingkungan Hidup Jepang mengatakan emisi gas rumah kaca di Jepang turun ke rekor terendah pada tahun fiskal 2022. Kementerian mengatakan pada Jumat bahwa emisi selama periode 1 tahun hingga Maret 2023 setara dengan 1,135 miliar ton karbon dioksida. Jumlah tersebut turun 28,6 juta ton atau 2,5% dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang terendah sejak kementerian mulai mengumpulkan data pada tahun fiskal 1900. Hai, Iya, watashi wa Tam desu. saya Tam. Yoroshiku onegai shimasu. Senang bertemu dengan kamu. Tam pasti merasa lega ya saat ayah akan mulai berbicara perlahan. Ungkapan kunci hari ini adalah mohon bicara dengan perlahan. Yukkuri hanashite kudasai. Jika Anda mempelajari ungkapan ini, ketika Anda tidak mengerti apa yang dikatakan, Anda bisa meminta orang itu untuk berbicara dengan perlahan. Mari kita ulas maknanya. Yukkuri Adalah perlahan, dan hanashite kudasai berarti mohon bicara. Poin hari ini, ketika Anda ingin meminta seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, gunakan kata kerja bentuk te dan tambahkan kudasai. Kata kerja bentuk T. Ya, kata kerja bentuk T adalah kata kerja yang dikonjugasi dengan akhiran T atau D. Contohnya, bentuk T dari kata kerja bicara atau hanasu adalah hanashite. Jadi untuk mengatakan mohon bicara, kita mengucapkan hanashite diikuti dengan kudasai yang menjadi hanashite kudasai. Tepat sekali. Kunjungi situs programa ini untuk mempelajari lebih jauh mengenai membuat kata kerja bentuk T. Bahkan dengan baik. Yoku. Sebelum tidak mengerti. Atau wakarimasen. Coba ulangi. Sumimasen. Yoku wakarimasen. Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi. Tonari, ii? Hai, arigatou. Ryugakusei nano? Sumimasen, yoku wakarimasen. Yukkuri hanashite kudasai. Ah, gomen gomen. Anata wa ryugakusei desu ka? Watashi wa Ayaka desu. Yoroshiku ne. Hai, watashi wa Tama desu. Yoroshiku onegai shimasu. Waktunya untuk Kaito pemandu kuliner Anda. Kaito tinggal di rumah harusan dan gemar memasak. Dia akan memberitahu kita tentang budaya makanan Jepang dan memberikan rekomendasi. Percakapan
Percakapan hari ini terjadi di kantin universitas. Tapi Sigit-san, hidangan apa yang kira-kira muncul di benak ketika memikirkan makanan Jepang? Sushi. Iya, yang populer, nigiri sushi, potongan ikan mentah yang ditaruh di atas nasi bercuka dalam sekali suap. Saya juga suka sushi. Sukiyaki juga enak. Iya, itu adalah daging dan sayur di panci panas yang dibumbui shoyu atau kecap asin Jepang dan gula. Sushi dan sukiyaki adalah hidangan untuk acara kursus. Baru saja kita dengarkan berita dari Radio Jepang NHK World.